Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Sarjana Wibu. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul The Return of Apocalypse Tyrant. Dan ini adalah video part yang keempat. Bagi kalian yang belum mengetahui atau ketertinggalan alur cerita dari manhwa ini, silahkan kalian tonton pada video admin sebelumnya. Untuk link video juga sudah ada di deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan Namgong yang sedang mengamati item batu berwarna ungu. Itu adalah item yang berisikan agility of run. Ada dua jenis kekuatan yang manusia dapatkan pada karnaval ini, yaitu nature dan stat. Nature adalah bakat spesial yang sudah ada sejak lahir, sedangkan stat adalah jenis kekuatan yang semua orang bisa mendapatkannya dengan cara berlatih. Run adalah item unik yang dapat meningkatkan stat tersebut. Tentunya item itu adalah item yang sangat dicari oleh orang-orang. Namun kemungkinan dari mendapatkan satu dari seekor monster sangatlah kecil. Secara teknis kemungkinan itu masih ada. John bertanya apakah itu adalah item yang sangat langka. Namgong mengiyakannya, lalu kemudian bertanya, dari manakah John belajar memanah? Ternyata John adalah anak dari seorang atlet memanah nasional. Tetapi ayahnya saat ini sedang terbaring di rumah sakit karena suatu kecelakaan. Di kehidupan sebelumnya, Taiho adalah seorang Run Master, mempunyai sebuah rare nature yang hanya dibagikan kepada anak. Klan dari seluruh dunia berlomba untuk mendapatkannya. Tapi Taiho telah koma selama 7 tahun setelah terjadi kecelakaan. Saat semua orang ingin menyembuhkannya, saintis yang bernama Aira, salah satu dari 8 martial star, memberikannya sebuah eliksir. Namun eliksir yang dapat membunuh pria itu. Dia membunuh Taiho karena telah menolak tawaran dari klan yang ingin merekrutnya. Namun Namgong menegaskan bahwa itu semua akan berbeda di kehidupannya kali ini. Namgong mengajak mereka untuk berhenti di suatu tempat. John pun terkejut karena dia telah dijanjikan untuk dibawa ke rumah sakit. Pergi ke sana tidak akan mengubah apapun, mengingat situasi goblin, polisi, dan pemadam kebakaran, dan bahkan militer sudah dikerahkan ke seluruh Korea. Saat ini tim tersebut akan melindungi fasilitas kesehatan, sehingga rumah sakit adalah tempat yang aman bagi ayahnya daripada jalanan seperti ini. Namgong akan mengajak John untuk membeli eliksir yang dapat menyembuhkan ayahnya. Akan tetapi mereka perlu mengumpulkan 400.000 kepala monster untuk mendapatkan item tersebut. Untuk mendapatkan kepala sebanyak itu, maka mereka harus pergi ke dalam dungeon. Tiba-tiba di depan mereka kemudian terjadi ledakan yang sangat dahsyat. Ya, tepat pada waktunya, ucap Namgong. Rupanya itu adalah monster yaksa yang datang dari atas sana. Monster itu kemudian memperingatkan kepada umat manusia, dari sekarang, para peses akan memberikan tawaran kepada kalian. Penonton karnival, sebuah kesempatan untuk menjadi awaken. Manusia yang ada di dekatnya kemudian berlarian dan takut dengan monster yaksa. Monster itu kemudian berteriak dan memerintahkan umat manusia untuk diam. Monster itu bahkan menyerang manusia dengan skillnya. Sungguh serangan yang sangat dahsyat dilancarkan olehnya untuk memusnahkan manusia yang membuat keributan di hadapannya. Tidakkah kalian harus memperhatikan seseorang saat dia sedang berbicara? Ucap monster itu kepada umat manusia. Monster yaksa akan mengumumkan tentang aturan umat manusia yang akan ikut dalam festival para petinggi atau dewa ini. Mobil dari Namgong kemudian tiba di sana sembari membunyikan klaksonnya.
Namgong kemudian keluar dan mengaku bahwa dialah yang telah membunyikan klakson tersebut. Melihat Namgong di hadapannya, yaksa pun mulai mengeluarkan keringat. Myonghon menilai kalau yaksa itu terlihat lebih kuat daripada monster goblin. Yaksa merasa kesal karena telah dibandingkan dengan monster goblin. Wajah monster itu seketika berubah setelah mendekati Namgong. Dia bertanya kenapa Namgong mengetahui kalau ia akan muncul di tempat itu. "Tolong berikan sedikit kasihan pada harga diriku," ucapnya memohon kepada Namgong. Namgong dan monster yaksa itu kemudian membicarakan sesuatu di sana. Singkat cerita, pembicaraan mereka pun telah selesai. Namgong menjelaskan kalau ia telah menghabiskan beberapa uang untuk membeli perlengkapan. Iya, perlengkapan itu akan digunakan oleh Namgong dan rekan-rekannya untuk bertahan hidup di dalam dungeon nantinya. John kemudian merasakan di kepalanya muncul berbagai informasi tentang Carnival Blood. Dia bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata monster yaksalah yang sedang mengisi informasi kepada para manusia, dan dia melakukannya tepat setelah permulaan karnival diumumkan. Myonghon bertanya apakah mereka akan meninggalkan mobil di sana karena mereka akan masuk ke dalam dungeon. Namgong tetap meminta Myonghon untuk membawa mobilnya. Dan saat berada di dalam dungeon, kau bisa masuk sambil mengendarainya, ucap Namgong. Myonghon terkejut membayangkan dirinya yang akan mengendari mobil saat berada di dalam dungeon. Namun Namgong ternyata memerintahkan kepada Myonghon untuk pergi ke Senchon. Pintu keluar dungeon berikutnya akan muncul di sana, dan kita akan bertemu di tempat itu setelah selesai, ucap Namgong. Namgong lanjut menjelaskan bahwa akan ada pertempuran yang lebih besar nanti di Senchon, yaitu yang disebut dengan The Time of Dusk. The Time of Dusk adalah situasi saat para monster yang tersisa akan keluar menuju dunia manusia. Meski mereka berusaha untuk menutup gerbang dungeon secepat mungkin, akan tetapi para monster juga akan tetap bisa melewatinya. Karena itulah Myonghon yang diberikan tugas untuk pergi ke sana lebih dulu. Karena Myonghon harus melindungi orang-orang yang ada di sana. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Myonghon akhirnya merasa semangat dan akan segera pergi ke sana. Namgong berkata di dalam hatinya, tentu mungkin akan ada banyak korban jiwa pada pertempuran kali ini. Tapi ini juga kesempatan untuk mengumpulkan banyak kepala untuk membeli eliksir, dan ini kesempatan besar untuk menang dari Grandmaster John Taiho. Kita akan selesaikan dungeon secepat mungkin, lalu bergabung dengan Myonghon. Somin dan John Gyeong-in, mari ikut denganku, ucap Namgong kepada mereka. Singkat cerita, mereka kini telah berada di dalam dungeon. Panah dari John berhasil mengenai satu monster di sana. Di sisi lain, Somin yang telah berhasil membangkitkan bakatnya juga telah memulai aksinya. John terkejut melihat Somin yang bisa menggunakan sihir asli seperti itu. Namgong terus saja masuk ke dalam sana dan melihat situasi terkini di tempat para zombie. Namgong kemudian meminta Gyeong untuk menembakkan panahnya ke arah para monster itu. Dalam sekejap dia pun berhasil menembakkan panahnya ke kepala para monster zombie itu di sana. Atas saran dari Namgong kepada John untuk menembak semua monster itu tepat di kepalanya, Somin kemudian menunjuk ke arah depan. Rupanya ada kotak hadiah di depan sana yang berada di dekat sekawanan monster zombie. Somin dengan cepat kemudian bergerak dan berhasil mengalahkan para monster dengan sihirnya. Melihat Somin yang gegabah maju sendiri dan ingin membuka peti hadiahnya, Namgong kemudian memerintahkan kepada anaknya untuk berhenti. Akan tetapi Somin terus saja berlari ke arah sana. Dia tidak bisa mendengar panggilan sang ayah karena bunyi ledakan di sekitarnya. Kalau benar diingatan Namgong, ada jebakan di dalam dungeon ini, dan jebakan itu kemungkinan ada di dalam peti hadiah tersebut. Namgong kemudian meminta John untuk menembakkan panahnya ke arah peti yang sedang dikejar oleh Somin. Dengan cepat John kemudian mulai membidik targetnya. Saat Somin ingin membuka peti tersebut, panah dari John juga telah tiba di sana. Terjadi ledakan yang sangat dahsyat di sana. Namgong berteriak memanggil Somin. Beruntung Somin selamat.
hanya saja rambutnya yang berubah karena terbakar. Namgong dan John kemudian mendekati Somin dan bersyukur karena anaknya masih selamat. Namgong menjelaskan bahwa ini adalah jebakan dari Denjun. Berkat John, kau bisa terhindar dari serangan langsung. Tapi jika kau membuka kotak itu, kau pasti sekarang sudah mati, ucap Namgong. Namgong kemudian melihat ada sesuatu di bawah sana. Sebuah kunci berwarna emas. Mungkin itu adalah kunci untuk menuju ke ruang bos monster. Mereka bertiga kemudian melihat ke arah pintu gerbang yang sangat besar. Di dalam ruangan itu ada Soul King, atau bos dari dungeon ini. Scenes kemudian berpindah memperlihatkan Myung-hun yang sedang menuju tempat yang telah dijanjikan. Tiba-tiba di tempat tersebut terjadi kekacauan. Para warga diberikan perintah oleh pemerintah untuk segera mengungsi ke shelter terdekat. Myung-hun dikejutkan dengan sesuatu yang ada di hadapannya. Sebuah portal raksasa muncul di langit kota Seoul. Sistem mengatakan The Time of Dusk telah datang. Namgong dan kawan-kawan kemudian mulai memasuki ruangan bos tersebut di sana. Nampak para monster ganas juga telah menyadari akan kehadiran mereka. Kita kemudian diperlihatkan sebelum mereka memasuki ruangan final boss. Di ruangan itu tidak hanya ada final boss saja, juga terdapat 4 elite zombie. Jika kita tidak menghabisi 4 zombie itu, Soul King tidak akan gugur, ucap Namgong. Namgong juga lanjut menjelaskan kalau Soul King akan terus menghidupkan 4 zombie tersebut, sehingga mereka harus mengalahkan zombie itu secara bersamaan agar bisa menyerang Soul King. Namgong telah membeli item Paladin Rose Pendant. Dengan item tersebut, mereka bisa memperlambat penghidupan kembali zombie. Kita kemudian diperlihatkan situasi di tengah kota. Garis pertahanan pertama telah tumbang. Kini garis pertahanan kedua juga sudah berada dalam bahaya. Salah satu prajurit di sana meminta bantuan di udara. Prajurit tersebut menjelaskan sudah mengecek bagian atas. Jika kita tidak menyerang sekarang, maka mereka akan semakin menggila dan di luar kendali. Kerusakannya akan melampaui daripada saat pembukaan gate yang pertama, ucap prajurit tersebut. Akan tetapi pihak yang ditelepon mengatakan bahwa meski tidak ada sesuatu di tempat tersebut, media pasti akan mencari-cari kesalahan dan mereka akan membuat keributan dan menuduh militer atas penghancuran kota. Prajurit itu kemudian marah. Dia begitu emosi karena bosnya mau mengorbankan prajurit dan warga hanya untuk menjaga citra militer. Bawahannya kemudian melaporkan ada kendaraan sipil yang mendekat ke arah mereka. Mobil itu terus saja melaju dan menabrak para monster goblin di sana. Rupanya itu adalah mobil yang dibawa oleh Myung-hun. Prajurit mengira kalau Myung-hun adalah orang gila. Scenes kemudian berpindah memperlihatkan situasi di dalam dungeon saat ini. Namgong juga sudah siap untuk menghadapi mereka dengan prajurit bayangan miliknya. Somin juga telah siap untuk menghadapi musuhnya dengan kekuatan sihir magic. Somin berhasil mengenai salah satu monster dengan serangan magicnya. Namun apa yang terjadi? Meski tubuh dari monster itu sudah terpenggal, akan tetapi sang monster masih bisa menyerang mereka. John berpikir kalau di dungeon sangatlah berbahaya. Dia menilai kalau dirinya lebih baik pergi ke rumah sakit saja. Anak panah dari John berhasil mengenai salah satu monster zombie itu di sana. Prajurit bayangan kemudian juga ikut menyerangnya dan berhasil menebas monster zombie. Satu monster zombie telah tumbang. Namgong kemudian menggunakan item yang telah ia persiapkan sebelumnya. Dengan item itu, pemulihan monster tersebut akan terhambat. Mereka kemudian harus mengalahkan 3 monster lainnya. John dan Somin terus berusaha melancarkan serangan mereka. Di sisi lain, Namgong juga terus memperlambat proses pemulihan para monster zombie. Final boss itu kemudian menggerakkan telunjuknya dan berkata entah apa itu dengan menggunakan bahasa zombie. Somin memahami bahasa Soul King yang mengatakan hiduplah kembali. Namgong sedikit terkejut setelah mengetahui anaknya bisa memahami bahasa dari Soul King. Namgong memerintahkan agar putrinya selalu memberitahu kepada ayahnya apa yang dikatakan oleh Soul King.
Perlahan para monster zombie itu kemudian beregenerasi dan pulih kembali. Dengan cepat mereka kemudian menyerang Nemgong di sana. Tentu saja jika terus seperti ini, maka monster tersebut tidak akan ada habisnya. Nemgong kemudian meminta anaknya untuk menembakkan sihir terhadap item yang ada di tangannya. Nemgong berencana untuk memantulkan sihir Somin melalui item cermin tersebut untuk menghabisi para monster zombie dalam sekali serangan. Saat Nemgong lengah, dia hampir saja terkena pukulan dari monster zombie. Para monster itu menyerbu Nemgong yang nampak terlihat kewalahan menghadapi mereka. Somin mengaku kalau ia sepertinya tidak akan bisa mengenai cermin tersebut karena pandangannya yang terhalang. John mulai berkonsentrasi untuk membidik monster yang menghalangi pandangan. Sungguh tembakan yang baik. John berhasil membuka celah bagi Somin untuk menembakkan sihirnya. Namun secara mengejutkan, satu monster zombie berhasil menyerang Nemgong dan item itu pun menjadi hancur. Para monster bayangan milik Nemgong juga telah dikalahkan oleh monster zombie. Soul King tertawa melihat situasi di sana. Sungguh kekuatannya mampu membuat Nemgong terdesak. Somin takut dan bertanya, apakah riwayat kita akan berakhir di sini? Nemgong juga nampak terduduk dan mulai putus asa. Akan tetapi ia mengatakan bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya. Ini barulah permulaan. Entah apa yang akan terjadi berikutnya. Bagaimanakah cara Nemgong untuk mengalahkan para monster zombie di sana? Ataukah mereka akan semakin dibuat terdesak? Sungguh cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.